Lin, tadi aku baca berita, katanya penangkapan Dr. Richard Lee itu nggak sesuai dengan prosedur loh. Kamu ini, makanya kalau baca berita tuh jangan setengah-setengah, tapi harus utuh dan jelas. Penangkapan terhadap Dr. Richard Lee itu sudah sesuai dengan prosedur, karena di dalamnya ada surat izin. Ya udah, daripada kita bingung, mending kita sama-sama belajar aja yuk. Aku ada video YouTube recommended yang ngajarin kita tentang bagaimana prosedur penangkapan yang benar. 2000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Linda di channel YouTube PPKN Indralaya 2019. Kalian pasti sudah sering mendengar berita tentang penangkapan, seperti penangkapan bandar narkoba, atau penangkapan koruptor, atau penangkapan Dr. Richard Lee yang sempat heboh beberapa waktu yang lalu. Tapi sebenarnya apa sih penangkapan itu? Dan bagaimana prosedur penangkapan yang tepat dalam hukum acara pidana? Penasaran? Makanya stay tune terus and let's get started. Menurut Van Bemmelen, penangkapan dan penahanan ibarat pedang yang memenggal kedua belah pihak. Artinya, aparat hukum harus sangat berhati-hati dan bertanggung jawab baik secara yuridis maupun moral agar dapat mengambil keputusan yang tepat. Oleh sebab itu, aparat hukum harus memiliki landasan keyakinan dan bukti-bukti yang kuat sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan apabila hakim memiliki keraguan mengenai apakah tersangka benar-benar bersalah atau tidak, maka hakim harus mengambil tindakan yang dapat meringankan tersangka, yaitu dengan tidak menahan tersangka. Hal ini sesuai dengan asas inde bio reo. Pertama yaitu mengenai penangkapan. Berdasarkan pasal 1 angka 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan penangkapan adalah tindakan yang dilakukan oleh penyidik berupa pengekangan sementara waktu terhadap kebebasan tersangka atau terdakwa yang dilandasi dengan bukti yang cukup kuat dan dilakukan untuk memenuhi kepentingan penyidikan dan penuntutan serta dilakukan menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang. Adapun tujuan dari adanya penangkapan ini adalah sebagai tahap awal dalam proses penyelidikan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti yang cukup dalam proses selanjutnya, yaitu penyidikan dan penahanan. Dasar hukum penangkapan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terletak pada pasal 17 dan pasal 19 ayat 2. Pada pasal 17 dijelaskan prosedur pelaksanaan penangkapan dibagi ke dalam 4 poin. Yang pertama, penangkapan dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan surat tugas tersebut kepada tersangka yang mencantumkan identitas tersangka dan alasan penangkapan serta uraian singkat mengenai perkara kejahatan yang telah dilakukan. Yang kedua, dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, namun dengan ketentuan bahwa penangkap akan segera menyerahkan tertangkap kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat. Ketiga, tembusan surat perintah harus segera diberikan kepada keluarga segera setelah penangkapan dilakukan. Dan yang keempat, penangkapan hanya dapat dilakukan paling lama 1 hari atau 24 jam. Selanjutnya yaitu mengenai penahanan. Berdasarkan pasal 1 angka 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dan dilakukan berdasarkan cara-cara yang diatur di dalam undang-undang.
Adapun tujuan dari penahanan berdasarkan pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan yang benar-benar objektif dan mencapai hasil yang memadai. Syarat dan dasar hukum penahanan secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada pasal 20 ayat 3 dan pasal 21 ayat 1. Pada kedua pasal tersebut dijelaskan bahwa dasar hukum penahanan dilakukan karena beberapa alasan. Yang pertama, tersangka dikhawatirkan melarikan diri. Yang kedua, tersangka dikhawatirkan merusak atau menghilangkan barang bukti. Dan yang ketiga, tersangka dikhawatirkan mengulangi kembali tindak pidana yang telah dilakukan. Selanjutnya yaitu syarat objektif penahanan. Syarat objektif penahanan terbagi menjadi dua. Yang pertama, tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara minimal 5 tahun atau lebih. Dan yang kedua, tindak pidana yang ancamannya kurang dari 5 tahun, tapi sesuai dengan yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana seperti tindakan asusila, penganiayaan, penggelapan, pemaksaan, dan sebagainya. Berikutnya yaitu jenis dan tempat tahanan. Jenis penahanan dibagi menjadi 3. Yang pertama, penahanan yang dilakukan untuk kepentingan penyidikan. Yang kedua, penahanan yang dilakukan untuk kepentingan penuntutan atau disebut dengan penahanan lanjutan. Dan yang ketiga, penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan. Sedangkan tempat tahanan juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, rumah tahanan negara. Yang kedua, penahanan yang berada di tempat tinggal atau di kediaman tersangka. Dan yang ketiga, penahanan kota yang dilakukan di dekat kediaman tersangka. Terakhir yaitu mengenai masa penahanan. Masa penahanan ini dapat dibedakan berdasarkan pihak yang melakukan penahanan. Yang pertama yaitu penahanan yang dilakukan oleh penyidik. Masa penahanan yang dilakukan oleh penyidik adalah selama 20 hari dengan perpanjangan waktu selama 40 hari. Yang kedua yaitu penahanan yang dilakukan oleh jaksa. Penahanan yang dilakukan oleh jaksa adalah selama 20 hari dengan perpanjangan 30 hari. Dan yang ketiga yaitu penahanan yang dilakukan oleh hakim. Masa penahanan yang dilakukan oleh hakim adalah selama 30 hari dengan perpanjangan waktu 60 hari. Jadi total keseluruhan masa penahanan baik dilakukan oleh jaksa, penyidik, hakim beserta perpanjangan waktu yang diberikan adalah sebanyak 120 hari. Itulah pembahasan kita hari ini mengenai penangkapan dan penahanan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.